Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Ahmad Fatoni dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan kelompok yang berjudul analisis persepsi mahasiswa administrasi publik mengenai pelayanan perpustakaan berbasis Good Governance di Universitas Muhammadiyah Bandung. Teori yang digunakan dalam makalah ini adalah dari teori Good Governance menurut Han Eding yang terdiri dari 1. Prinsip ketetapan atau kesesuaian, 2. Prinsip transparansi, 3. Prinsip partisipasi, 4. Prinsip efektivitas, 5. Prinsip pertanggungjawaban, dan 6. Prinsip hak asasi manusia. Data dalam makalah ini diambil dari hasil penyebaran kuesioner online di Google Form sebanyak 14 butir pertanyaan pada sebagian mahasiswa administrasi publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga tanggal 1 Juni 2022. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 100 orang dan diklasifikasi menjadi 41 orang dari angkatan 2021, 41 orang dari angkatan 2020, 11 orang dari angkatan 2018, dan 7 orang dari angkatan 2017. Nah, di sini ada tabel yang merah ini menunjukkan tahun dari angkatan tahun 2021, warna orange 2018, warna hijau 2017, dan warna biru 2020. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta tentang ciri-ciri variabel yang ada secara aktual dan sistematis. Dari data yang kami dapat, terlihat tabel yang menunjukkan variabel X1.1 sampai X6.2 dengan jumlah data N yaitu 100 nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Min dari pertanyaan X1.1 yaitu apakah Anda sudah memiliki tanda keanggotaan perpustakaan sebesar 3,78. Angka ini menunjukkan bahwa responden memiliki jawaban antara tidak tahu dan setuju. Selanjutnya X1.2 yaitu apakah Anda pernah meminjam buku di perpustakaan selama perkuliahan daring sebesar 3,74 dan seterusnya. Nah, dan untuk selanjutnya analisis frekuensi. Nah, di sini ada tabel X1 ya, ini tabel. Nah, selanjutnya analisis frekuensi ini merupakan analisis yang mencakup gambaran frekuensi data secara umum seperti min atau main ya, media, modus, variasi, standar, varian, minimum dan maksimum dan sebagainya. Analisis ini juga masuk pada jenis analisis deskriptif. Yang pertama dan analisis persepsi mahasiswa mengenai variabel ketepatan atau kesesuaian X1 terhadap pelayanan perpustakaan berbasis good governance. Pada variabel ini penilaian membagi menjadi 3 item pertanyaan subvariabel sebagai berikut. Nah, X1.1 apakah penyimpanan buku dalam perpustakaan sesuai dengan
klasifikasinya. X2, X1.2, apakah jadwal operasional perpustakaan sesuai dengan aturan yang berlaku? X1.3, apakah perpustakaan menyediakan buku yang sesuai dengan setiap prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Bandung? Dari hasil tabel statistik X1.1 bahwa N merupakan jumlah data yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner. Tidak ada data yang hilang atau missing ya. Main X1.1 sebesar 3,728 di antara tidak tahu dan setuju. Nah, untuk X1.2 adalah 3,74 di antara tidak tahu dan setuju. Dan X1.3 adalah 3,58 di antara tidak tahu dan setuju. Standar kesalahan untuk populasi yang diperkirakan dari sampel dengan ukuran rata-rata, standar error of mean X1.1 sebesar 0,073, X1.2 sebesar 0,066 dan X1.3 adalah 0,078. Nilai median X1.1, X1.2, X1.3 adalah 4. Sementara modus atau model yang merupakan nilai yang sering keluar pada X1.1, X1.2, X1.3 adalah 4. Sikap setuju, standar deviasi X1.1 sebesar 0,7733 dan X1.2 sebesar 0,661 dan X1.3 sebesar 0,781. Sedangkan variance X1.1 sebesar 0,537. X1.2 sebesar 0,437, X1.3 sebesar 0,610. Minimum merupakan nilai terendah, yaitu 1 artinya sangat tidak setuju, dan nilai maksimum adalah 5, yaitu sangat setuju, karena peneliti menggunakan model unverifiable pada penilaian ini. Lalu pada tabel X1.1, respon sangat tidak setuju terhadap pertanyaan apakah, nah kita bisa lihat ya di sini ada tabel, apakah penyimpanan buku dalam perpustakaan sesuai dengan klasifikasinya adalah 1 orang, tidak setuju 3 orang, tidak tahu 25 orang, setuju 59 orang, dan sangat setuju 12 orang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bandung sudah cukup baik dalam menyimpan buku berdasarkan klasifikasinya. Terlihat dari banyaknya responden menjawab setuju dan sangat setuju. Meskipun demikian, masih ada yang menyatakan tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dan seterusnya. Variabel X1.2 sampai X6.2 ya. Nah, di sini untuk selanjutnya analisis korelasi. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada tabel analisis korelasi, yaitu analisis hubungan antara dua variabel. Dalam hitungan korelasi akan didapat korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut. Pada penelitian ini, X6 dianggap sebagai Y. Dari output di atas dapat dijelaskan bahwa diketahui nilai signifikan antara ketepatan X1 dengan hak asasi manusia Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X1 dan Y. Begitupun seterusnya ya. Nah, begitupun seterusnya. Diketahui
nilai R hitung untuk variabel ketetapan dalam variabel hak asasi manusia adalah sebesar 0,514 lebih dari 0,195 R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel ketetapan dengan variabel hak asasi manusia. Karena semua variabel independen pada penelitian ini lebih besar daripada variabel dependen, maka semua yang memiliki hubungan korelasi, ya. Karena R hitung dalam analisis ini berarti positif, artinya menunjukkan hubungan positif. Maksudnya yaitu jika X1 meningkat, maka Y juga meningkat. Dan jika X1 menurun, maka Y ikut menurun. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya analisis regressi berganda. Nah, di sini analisis regressi berganda linear merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk memprediksikan berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Nah, di sini kita bisa melihat tabel juga ya. Ada tabel juga di bawah di sini ya. Dari tabel analisis regressi berganda didapat persamaan regressi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan min 0 687 plus 0,105 X1 plus 0,208 X2 negatif, 0,007 X3 positif, 0,3355 X4 positif, 0,222 X5. Pada hasil penelitian kami ditemukan bahwa konstanta bernilai negatif yang artinya memberi pengaruh negatif pada variabel independen. Maksudnya ketika variabel dependen bernilai konstan, maka konstannya akan mengalami penurunan. Seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk selanjutnya di sini ada analisis untuk selanjutnya di sini ada koefisien determinasi uji F atau ANOVA dan uji T. Ya. Nah, di sini bentar ya, sebentar teman-teman. Nah, di sini uji T digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel independen ketetapan X1, transparansi X2, partisipasi X3, efektivitas X4, dan pertanggungjawaban X5 terhadap variabel dependen hak asasi manusia Y. Dalam model regressi yang sudah dihasilkan, maka digunakan uji T untuk menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan kriteria penguji hipotesis penelitian. Oke, untuk selanjutnya ada satu hipotesis diterima jika T signifikan 0,05 ya. Hipotesis ditolak jika T signifikan 0,05. Ya, sebentar ya teman-teman. Oke. Pengujian koefisien variabel ketetapan B1 ya. Di sini saya sedikit akan memberikan contoh ya teman-teman. Satu contoh dari output dia dapat
T hitung sebesar 1,198 dan signifikansi 0,234. T tabel signifikansi 0,05 ya, dengan derajat kebebasan DF sama dengan N min K min 1 atau 100 min 5 min 1. 9 sama dengan 94. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 1,661. Nilai T hitung T tabel 1,198. Oke, maaf ya teman-teman sebelumnya. Kita ulangi, dari output didapat T hitung sebesar 1,198 dan signifikansi 0,234. T tabel signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N min K min 1 atau 100 min 5 min 1 sama dengan 94. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 1,661. Nilai T dihitung lebih kecil T tabel 1,198 lebih kecil 1,661 dan signifikansi lebih besar 0,05. 0,234 lebih besar 0,05. Maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketetapan secara parsial tidak berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Begitupun seterusnya, bisa dilihat di share screen ya. Bisa dilihat di share screen ya, teman-teman. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk maaf ya teman, untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regerensi yang didapatkan memiliki ketetapan dalam estimasi tidak bias dan konsisten. Teman-teman, itu ada ininya ya, ada tabel. Nah, dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas residual ya, uji multikolineritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedasitas. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada analisis chi-square. Prinsip kerja analisis chi-square adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Dari tabel yang output chi-square ditemukan ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen karena nilai signifikan variabel independen kurang dari 0,05 serta nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk kesimpulannya, respon mahasiswa administrasi publik terhadap variabel ketetapan X1 berada di antara tidak tahu dan setuju. Sama halnya terhadap variabel transparansi X2, variabel efektivitas X4, dan variabel hak asasi manusia X6 berada di antara tidak tahu dan setuju. Sementara pada variabel partisipasi X3 berada di antara tidak setuju dan tidak tahu, dan pada variabel pertanggungjawaban X5 pada subvariabel X5.1 berada di antara tidak setuju dan tidak tahu, dan pada X5.2 setuju dan sangat setuju. Pada makalah ini kami mengubah variabel hak asasi manusia X6 menjadi variabel Y dependen, sehingga didapat kesimpulan berdasarkan analisis korelasi pada penelitian dan hubungan korelasi antara variabel independen dan
variabel dependen, besarnya pengaruh X1 sampai X5 terhadap Y secara simultan ialah sebesar 50,6%. Selanjutnya pada uji F, dikarenakan F hitung lebih besar F tabel, signifikansi lebih kecil 0,05, maka seluruh variabel independen ketetapan X1, transparansi X2, partisipasi X3, efektivitas X4, dan pertanggungjawaban X5 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hak asasi manusia Y. Dan terakhir, pada analisis Chi-square menyatakan bahwa ada hubungan antara hak asasi manusia Y dengan ketetapan X1, transparansi X2, partisipasi X3, efektivitas X4, dan pertanggungjawaban X5. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dari presentasinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.